Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ketika itu dia memiliki satu bidang tanah yang ditanami dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu dia bertanya kepada Nabi, bagusnya seperti apa supaya menghasilkan. Lalu Rasulullah SAW memberikan masukan. Lalu dilakukan oleh, setelah sebulan, 2 bulan, bukan malah tumbuh, malah hancur semua tanamannya. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya sudah ikut apa kata antum ya Rasulullah, saya sudah ikut apa kata-kata Rasulullah SAW, tapi kok bukan malah hasil, malah jadi rusak semuanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyana. Bahasa kitanya mah nanya beginian kok sama Rasulullah. Bukan karena Rasulullah tidak tahu. Hati-hati. Ketika kita membicarakan Nabi Muhammad SAW, jangan kita samakan dengan manusia yang lain. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyina famil 'ala shiqaqi. Tidak ada yang mampu menyerupai baginda Rasulullah SAW. Jadi enggak boleh. Kan Rasulullah juga manusia. Enggak boleh ngomong seperti bahwa seakan-akan Rasulullah SAW salah seorang di antara kita. Nabi Muhammad aja katanya bermuka masam di dalam Al-Quran. Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad saja katanya di dalam Al-Quran Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kamu kan orang yatim, kamu kan orang yang salah, kamu kan. Nabi Muhammad juga enggak boleh. Nabi Muhammad enggak ada jaminannya masuk surga. Terus Nabi Muhammad enggak dijamin masuk surga, kamu dan bapak kamu siapa yang jamin? Kalau Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk apa hakikatnya surga diciptakan? Tapi itu ada dalilnya. Iya. Kalaupun ada dalilnya, tapi disampaikan kepada orang yang tidak tepat, maka hasilnya tidak tepat. Paham atau tidak? Contoh, Allah Subhanahu wa taala menceritakan seorang nabi yang sudah tua, kemudian istrinya mandul, mau dikasih sama Allah anak keturunan. Apa komentarnya? Qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Ya Allah, kok bisa saya punya anak? Kan saya sudah tua ya Allah. Istri saya mandul ya Allah. Kok bisa saya punya anak? Dia bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca akan mengira bahwa oh berarti Nabi juga imannya naik turun. Urusan begini aja nggak percaya. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Ada nggak dalam Al-Quran? Kok berani-beraninya komentar tentang seorang Nabi, seorang Rasul? Ikhwani, Allah menciptakan para Nabi, para Rasul, khususnya Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai contoh. Sebagai contoh. Para anbiya semuanya adalah contoh. Makanya ketika ada seorang nabi yang berkata, ya Allah, saya kan sudah tua, istri saya mandul, masa saya punya anak? Bukan hakikatnya mereka ingin mengatakan yang sedemikian rupa, karena keimanan mereka sudah tinggi kepada Allah. Tapi contoh untuk kita, kalau kita berlaku kepada kita hal yang sama, apa yang kita akan lakukan? Apa yang kita akan ucapkan? Apa yang kita akan harapkan kepada Allah? Apakah menambah keyakinan kita kepada Allah atau tidak? Kalau mereka hanya sekedar contoh. Misalnya kita hidup di akhir zaman, sudah tua, istri dikatakan gak bakalan bisa punya anak, tiba-tiba punya anak, tunjukkan kepada Allah bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran ada kejadian Nabi yang serupa. Berarti bisa atau tidak? Bisa jadi kita berlaku kepada kita hal yang sama. Bukan berarti Nabi tersebut tidak memiliki keimanan atau tidak yakin. Bukan. Nabi bermuka masam, bukan keinginannya bermuka masam, bukan. Kalau kita begitu, apa yang kita harus lakukan? Ada contohnya. Buktinya di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Nabi Muhammad SAW salat. Di dalam riwayat salat zuhur, di dalam riwayat salat asar. Salat zuhur, salat asar berapa rakaat? Berapa rakaat?
Nabi sholatnya cuma 2 rakaat. Nabi sholatnya cuma setelah sholat 2 rakaat Nabi mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang di antara sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, aku suratul sholatu am nasid? Ya Rasulullah, kok sholatnya jadi 2 rakaat antara 2? Apakah sholat yang tadinya 4 diringkas menjadi 2? Orang yang mukim juga bisa mengqashar sholatnya. Mungkin ada perintah dari Allah seperti itu. Amnasib, atau memang engkau lupa ya Rasulullah? Karena orang kalau misalnya dia sholat yang 4 dijadikan 2, kalau tidak dia musafir, dia lupa. Kita sering gak lupa? Sholat yang 3 kadang-kadang 2, ini udah 2 atau 3? Sholat yang 4, ini udah 4 apa? Udah 5. Kita kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita tahiyat, At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Otak kemana-mana. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita kan manusia juga lupa. Wa laqad nasita wan nisyanu muhtafal fa inna awwala nasin awwalun nasi. Kita ini semuanya pelupa. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab sahabat tersebut. Kata Nabi, lam tuqsar wa lam ansa. Salatnya tidak diqashar, sayanya tidak lupa. Salatnya tidak diqashar dan saya, kata Nabi, tidak lupa. Wa innama bu'ithu musyarri'an. Tapi saya diutus oleh Allah untuk menjadi contoh pembawa syariat. Kalau kita ini yang suka lalai, kalau Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut, kalau kita lupa, harusnya 3 rakaat kita baru 2 rakaat, kira-kira ngapain? Kalau Nabi Muhammad tidak pernah ngasih contoh, kira-kira kita mau ngapain? Maju ke depan, mundur ke belakang, apa nambah atau ngurangin, atau sholat kita batal, atau kita nggak tahu. Kalau Rasulullah tidak contohkan, maka Rasulullah mencontohkan, kemudian Rasulullah tambah lagi 2 rakaat di dalam sholatnya. Makanya apa yang terjadi kepada para nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi tarbiyahnya, didikannya, bukan berarti bahwa Nabi tersebut melakukan kesalahan. Nabi maksum, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Para Nabi lebih mulia daripada para malaikat. Kalau malaikat saja tidak bermaksiat kepada Allah, ada yang Allah ciptakan dari pertama kali Allah ciptakan sampai nanti hari kiamat kerjaannya hanya ruku saja, enggak gerak-gerak. Ada malaikat yang Allah ciptakan sujud saja, enggak gerak-gerak. Ada malaikat yang Allah ciptakan hanya untuk beristighfar saja, tidak berubah-ubah. Namun apa yang mereka ucapkan? Mereka katakan, Ya Rabb, ma'abadtuka haqqal ibadah. Ya Allah, kami belum pantas untuk dikategorikan orang-orang yang betul-betul beribadah kepada-Mu, ya Allah. Kalau sekelas malaikat mendapatkan kemuliaan maksum dari dosa, tentu para nabi juga, mereka yang lebih utama dari malaikat, tentu dijaga oleh Allah. Terus kalau ada kelakuan-kelakuan yang sedikit aneh, itu bagaimana? Di dalam Al-Quran kami dapatkan cerita nabi begini. Mereka itu diciptakan untuk contoh, bukan asli. Nabi Muhammad SAW dikatakan, tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Tidur, Nabi Muhammad juga tidur, tapi tidurnya bukan hakikat tidur. Makanya orang yang pandang kepada Rasulullah SAW dengan pandangan manusiawi, mereka akan berkomentar, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi seperti apa ini, kok makan seperti kita, kok shopping di pasar sama seperti kita? Karena yang mereka perhatikan hanya apa? Zahirnya Rasulullah. Sekelas Rasulullah aja nggak bakalan dapat manfaat, apalagi guru-guru kita. Guru saya Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun mengatakan kepada saya, dan sering mengatakan kepada saya, dekatnya kamu kepada wali itu, kamu akan dapat satu dari 2 hal. Kalau tidak kamu dapatkan keberkahan, kamu akan menjadi orang yang mahrum dari barakah. Bisa jadi kamu adalah orang yang jauh dari Allah, tapi dekat sama wali, didekatkan oleh Allah kepada Allah.
Innal qarina bil muqarani yaqtadi. Bisa jadi dengan keberkahan orang tersebut, guru tersebut, orang soleh tersebut, kamu menjadi orang dekat dengan Allah. Bisa jadi yang tadinya kamu adalah orang yang soleh, dekat dengan wali, Allah cabut kesolehan kamu. Karena apa? Karena mata kamu memandang kepada orang soleh tersebut dengan pandangan manusiawi. Ustaz kok begini, kiai kok kayak begini, nggak ada manfaatnya lagi sudah. Dicari tahu keburukan-keburukan. Kalau dahulu mereka para penuntut ilmu, sebelum mereka menghadiri majelis ilmu, mereka akan berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutup mata saya dari kekurangan guru saya. Kalau zaman sekarang dicari-cari tahu guru saya salahnya di mana. Makanya tidak ada keberkahan. Sekelas Nabi saja mereka akan katakan, mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Tidak ada manfaat bagi mereka. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, CS-CS-nya tidak ada dapat keberkahan sedikit pun, karena yang mereka pandang adalah dari sisi manusiawinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian, yaqulu qaumun an hudahum dhallu. Sebagian orang berkata, zaman sekarang udah nggak ada lagi ulama yang alim, ulama yang istiqomah, udah nggak ada. Ulama yang betul-betul berjalan dengan jalannya Allah dan jalannya Rasul udah nggak ada. Fi asrina au qallu. Mungkin ada tapi sedikit bang. Maka Sahibur Rasyafat beliau mengatakan, qultu kalla walakin jalla an antarahu a'yunul juhali. Sebenarnya keberadaan mereka itu banyak, kata beliau. Cuma mata yang bodoh tidak akan pernah mampu memandang kepada kealiman ulama yang betul-betul dekat dengan Allah. Jangan tanya di mana ulama yang soleh, tanya mata kita ini husnuzan atau su'udzan. Mata kita ini nggak boleh melihat orang sedikit kecuali yang kita pandang hanyalah keburukannya saja. Kapan kita bisa sampai kepada Allah? Salah seorang di antara guru kita bernama Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Shihab, beliau setiap majlis-majlis kalau ceramah, kalau mengisi, pasti tidak akan pernah tinggal hadis Rasulullah, khaslatani laisa fawqahuma syai' minal khair, husnul dhann billah wa husnul dhann bi ibadillah. Ada dua hal kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih mulia dari dua hal tersebut, dari kebaikan. Yang pertama adalah husnul dhann kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul dhann kepada hamba-hamba Allah. Makanya sekali lagi saya ulangi bahwa perkumpulan kita ini jangan pernah takut tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita beruntung tinggal di Indonesia, beruntung. Saya ini udah keliling, udah tahu daerah-daerah luar. Dari Sabang sampai Merauke, di Asia, Eropa, Australia, saya masuk sudah melihat. Tidak ada kenikmatan seperti kenikmatan Indonesia. Di masa pandemi seperti ini saja masih bisa kita sholawatan bareng-bareng. Di daerah luar sana nggak ada corona aja susah. Susah, betul-betul susah. Makanya keberuntungan bagi kita. Dan kita punya para ulama dari semenjak dahulu mengajarkan kepada kita, diadakannya program-program yang baik seperti ini. Adanya Maulid Nabi, adanya Isra Mi'raj. Ini adalah